Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'ahu bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali berjumpa dalam kajian Kitabus Shiyam, yang mana alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas seputar masalah-masalah yang sering terjadi di masyarakat. Karena hal itu memang sangat perlu untuk dijabarkan dari pandangan fikih itu bagaimana. Kejadian-kejadian yang sering terjadi di masyarakat di sana, semisal hukum dari penggunaan tetes mata pada saat puasa itu bagaimana, hukum sikat gigi pada siang hari bulan puasa itu bagaimana, dan lain semacamnya. Hal itu memang mungkin perlu untuk dijelaskan pada kajian Kitabus Shiyam kesempatan siang hari ini. Alhamdulillah, pemirsa UIM Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita, mengasihi kita, menyayangi kita, mengangkis kita dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan keilmuan, akni minadzulumati ilan nur. Dalam kajian siang hari ini ada beberapa persoalan yang memang sering terjadi di masyarakat yang perlu kiranya kita bahas pada kesempatan siang hari ini, karena memang ada banyak pertanyaan di akun UIM Media, baik itu di Instagram, TikTok, dan lain semacamnya. Maka dari itu perlu kiranya kita itu akan membahas dan menjawab seputar permasalahan itu. Yang mana dalam kajian kali ini saya mengambil referensi jawaban dari dua kitab. Yang pertama adalah kitab Takriratus Syadidah yang sebelumnya pernah dikaji oleh Akhinal Kiram Ustadz Rizky Khairullah, dan kitab yang satunya adalah kitab Ithaful Anam bi Ahkamis Shiyam. Yang pertama yang memang sering terjadi belakangan ini di masyarakat, banyak pertanyaan yang berseliweran di masyarakat mengenai hukum suntik atau hukum infus saat puasa itu bagaimana. Itu banyak pertanyaan yang memang sering terjadi di masyarakat mengenai hukum suntik infus itu bagaimana. Apakah dapat membatalkan puasa? Apakah dapat makfu? Jadi permasalahan yang pertama tentang hukum suntik atau infus pada saat siang hari bulan puasa, ini ternyata dalam berbagai macam kitab, salah satunya referensi yang saya bawa di sini, ini ternyata ada ikhtilaf ulama, ada perbedaan ulama tentang hukmul ibroh. Kalau bahasa Arabnya itu ibroh, hukum jarum suntik atau infus itu. Dalam kitab yang saya ambil di sini akan saya bacakan tentang masailu fi wusulil ain ilal jawf, tentang permasalahan masuknya sesuatu terhadap jauf atau lubang anggota tubuh, rongga tubuh yang ada pada tubuh kita. Jadi permasalahan tentang nyampeknya atau masuknya barang terhadap jauf anggota tubuh kita, anggota dalam tubuh kita, salah satunya adalah ibroh atau jarum suntik. Hukmul ibroti akan saya bacakan permasalahannya. Hukmul ibroti tajuzu lidhururati. Lakin ikhtalafu fi ibtaliha li shaumi ala thalathati aqwalin. Jadi hukum suntik dalam kitab ini dijelaskan tajuzu lidhururati, diperbolehkan dalam keadaan darurat,
Walakin ikhtalafu fi ibtaliha lisaumi. Akan tetapi permasalahannya di sini, apakah jarum suntik semisal infus atau suntik-suntik biasanya apakah dapat membatalkan puasa? Bagaimana status puasa kita apabila menggunakan jarum suntik saat siang hari bulan puasa? Itu bagaimana hukumnya? Di sini ulama menjawab, ikhtalafu fi ibtaliha lisaumi ala thalathati aqwalin. Ada tiga pendapat tentang hukum jarum suntik ini dapat membatalkan puasa atau tidak. Al-awwal, pendapat yang pertama, fafi qaulin. Dalam suatu pendapat dijelaskan, ini pendapat yang pertama, innaha tubtilu mutlaqan li'annaha wasalat ilal jawf. Jarum suntik itu dapat membatalkan atau ibroh itu dapat membatalkan terhadap puasa secara mutlak. Kenapa? Karena memang ibroh atau jarum suntik wasalat ilal jawf, masuk terhadap anggota tubuh atau lubang yang ada dalam tubuh. Karena memang jelas ketika kita menggunakan jarum suntik itu masuk terhadap rongga tubuh bagian dalam lewat al-waridiyah atau pembuluh darah atau adoliyah atau urat. Jadi pendapat pertama mengatakan ini batal secara mutlak. Sedangkan qaul yang kedua, wa fi qaulin, sedangkan pendapat yang kedua, innaha la tubtil mutlaqan. Penggunaan jarum suntik pada siang hari bulan puasa ini tidak batal secara mutlak. Li'annaha wasalat ilal jawf min ghairi manfadin maftuhin, karena memang ibro atau jarum suntik tersebut ini masuk terhadap jawf atau lubang yang ada dalam bagian tubuh min ghairi manfadin maftuhin, bukan pada lubang yang memang terbuka, semisal mulut, hidung, dan lain semacamnya. Jadi pendapat kedua ini lebih ringan lagi, tidak batal. Akan tetapi pendapat yang ketiga ini adalah merupakan pendapat yang asoh wa qaulin, dan dalam satu perkataan atau dalam satu pendapat fihi tafsilun, ada perinciannya. Hukum suntik pada siang hari bulan puasa itu diperinci. Wa huwal asoh, yang mana pendapat ini merupakan pendapat yang asoh, bisa dijadikan pijakan hukum. Idza kanat mughadhiyatan, apabila isi dari jarum suntik, isi dari suntikan tersebut ini merupakan mughadhiyatan. Apa itu mughadhiyah? Yaitu zat gizi atau suplemen yang dapat mengenyangkan terhadap tubuh, fatubtilus shaum, maka puasanya batal. Contohnya, kejadian di lapangan yang ada semisal infus. Bagaimana hukum menyikapi infus pada saat siang hari bulan puasa? Hukumnya adalah batal. Kenapa? Karena dalam infus terkandung yang namanya mughadhiyah, zat gizi atau suplemen yang dapat mengenyangkan terhadap tubuh. Nah, seperti itu. Wa idza kanat mughadhiyatan, apabila tidak mengandung bahan suplemen, maka itu ditinjau lagi. Idza kana fil uruqil mujawwifa wa hiyal awridah fatubtilu. Semisal apabila suplemen atau suntikan, kandungan dari suntikan tersebut ini bukan merupakan hal yang mengandung suplemen yang mengenyangkan terhadap tubuh, maka ini diperinci lagi kata ulama. Bagaimana apabila disuntikan melewati al-uruqil mujawwifah atau urat yang memang wahil auridah, dalam bahasanya di sini auridah atau waridiyah, pembuluh darah, maka fatubtilu, maka batal hukumnya. Wa idza kana fil adol, akan tetapi apabila hanya disuntikkan melalui adol atau urat, maka wahiyal uruq ghairul mujawwifah, yang mana adol ini merupakan urat yang memang ghairul mujawwifah atau tidak ada lubang yang memang masuk terhadap jauh dalam tubuh, maka falatubtilu, maka hukumnya tidak batal. Itu terkait permasalahan seputar jarum suntik atau penggunaan infus pada siang hari bulan puasa. Selanjutnya tentang hukum penggunaan tetes mata.
bagaimana sih di sini hukum penggunaan tetes mata pada siang hari bulan Ramadan? Di sini dalam kitab Ithaful Anam bi Ahkamis Siyam, ulama menjelaskan al-mabhatsus tsamin fi bayani hukmi qutratil ain lis-shaim, fi bayani hukmi qutratil ain lis-shaim. Bagian yang ke-8 tentang hukum penggunaan tetes mata bagi orang yang sedang berpuasa. Hukmu qutratil ain lis-shaim yatawaqqafu ala halil ain manfadun maftuh au yujadu biha manfadun maftuh amla. Tentang hukum penggunaan tetes mata ini masih diwukufkan atau tawakuf, masih diperbincangkan apakah halil ain manfadun maftuh, apakah mata itu termasuk dari anggota lubang yang memang tembus terhadap batin, terhadap perut yang memang terbuka manfadin maftuh, au yujadu biha manfadin maftuh amla. Atau memang dalam mata tersebut itu terdapat bagian-bagian yang memang ada aliran yang memang tembus terhadap lubang kepada perut. Nah, wa madza yaqulul fuqaha as-sabiqun, dan bagaimana pendapat para ahli fikih terdahulu, wa madza yuqarriru tibbul hadis, dan bagaimana pendapat para dokter yang sekarang. Aqulu, di sini musannif mengatakan dalam kitab Ithaful Anam bi Ahkamis Siyam, aqulu mas'alatul kuhli laha irtibatun qawiyyun bi mas'alatina bi jami'i annal kuhlah wal qutrata ainan. Ternyata dalam permasalahan qutratul ain atau tetes mata, ulama ini menyamakan antara tetes mata dengan al-kuhlu. Al-kuhlu itu apa? Dalam Kamus Al-Munawwir dijelaskan al-kuhlu itu merupakan celak. Mana bijak maturana nih ke celak. Sama. Wal ain, yang mana keduanya tersebut ini antara al-kuhlu dan kutroh, antara tetes mata dan al-kuhlu atau celak, ini merupakan ain. Yang mana salah satu hal yang dapat membatalkan puasa di sini adalah wusulu ainin, masuknya sesuatu ain. Kutroh, tetes mata ini termasuk dari ain. Masuk terhadap apa? Manfadin maftuhin ilal jauh. Masuk terhadap jauh. Jadi bagaimana hukumnya? Wal ain tuftiru bi wusulihal jauh. Ain, sesuatu tersebut dapat membatalkan terhadap puasa apabila masuk terhadap lubang al-jawf. Fal hukmu yadur ma'al illati wujudan wa adaman. Hukum itu akan ada apabila ilatnya ada. Hukum akan tiada apabila ilatnya tiada. Wa yuqarriru ba'dul ulama anna qutratul ain la tuftiru kasyekh Mahmud Shaltut wa Dr. Muhammad Hasan itu kama sayati anhu. Di sini ulama, salah satunya Syekh Mahmud Shaltut, Dr. Muhammad Hasan itu ini menjelaskan seputar permasalahan tetes mata. Wa qad fassala Dr. Muhammad Hasan itu al-qaul fi mas'alatil kuhli indal a'immatil arba'ati wa ghairihim faqala ma nasahu. Dr. Muhammad Hasan itu menjelaskan dalam fatwanya tentang permasalahan al-kuhlu atau celak atau sama dengan qutratul ain, obat tetes mata, dari berbagai macam ulama, salah satunya a'immatul arba'ah. Faqala ma nasahu. Beliau berkata, yajuzu lis-shaim ayyaktahila bi jami'an wa'il kuhli wa la yuftiru bidzalik. Menurut Syekh Dr. Muhammad Hasan itu tidak dipermasalahkan bagi orang yang berpuasa itu menggunakan al-kuhlu atau obat tetes mata dengan macam obat tetes mata apapun. Wa la yuftiru bidzalik. Dan hal itu memang tidak membatalkan terhadap puasa. Sawa'un wujida ta'muhu fi halqihi amla. Sekalipun ada memang rasa ketika kita menggunakan tetes mata. Diakui atau tidak, penggunaan tetes mata pasti ada rasa yang memang kita rasakan di halki. Di halki, di tenggorokan itu ada rasa semacam pahit, apa, sesuai rasa dari obat tetes matanya itu. Jadi tidak masalah, menurut ulama di sini tidak masalah.
Sawa'un wujida ta'muhu fi halqi amla, sekalipun ada rasa pahit di tenggorokan kita itu tidak masalah. Li'annal ain laisat bijawfin. Wa la yujadu minha manfadul maftun mumfatahatun ilal halqi. Karena memang hal tersebut, ain atau mata, itu tidak termasuk dari jawf atau lubang yang memang tembus terhadap perut. Wa la yujadu minha manfadun mumfatahun ilal halqi, dan memang tidak ada bagian tertentu yang memang aliran tertentu dari mata yang tembus terhadap jauh. Wa ma yasilu ilal halqi min ta'mil iktihal aw takbir fil ain innama hu bitasharrubil masam kama huwa ma'rufun. Jadi bagaimana kok bisa penggunaan obat tetes mata itu bisa kita rasakan di tenggorokan? Ternyata ulama dengan cara meneliti mungkin ini berpendapat, dalam kitab ini dijelaskan kenapa kok bisa di tenggorokan itu ada rasa dari obat tetes mata. Ternyata hal itu bukan dikarenakan dari jauh dari mata itu ada manfadin maftuhin terhadap halqi, bukan. Tidak ada aliran dari mata terhadap tenggorokan, bukan seperti itu. Melainkan di sini dijelaskan innama huwa bitasharrubil masam. Di mata itu kenapa kok bisa terasa di tenggorokan ketika penggunaan obat tetes mata? Karena hal itu diserap oleh pori-pori. Bitasharrubil masam. Bitasharrubil masam kama huwa ma'rufun. Kata ulama di sini. Jadi penggunaan obat tetes mata itu dari mata, bukan langsung ke tenggorokan, bukan. Kenapa bisa dirasakan? Lewat pori-pori yang ada di mata. Itu pendapat ulama yang dijelaskan di sini. La antorikin manfadin maftuhin, bukan melewati jalur lubang yang memang tembus terhadap tenggorokan. Wa huwa madhhabus Syafi'i wa Abu Hanifah wal Auza'i wa Daud al-Dhahiri wa ghairuhum. Yang mana pendapat ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Auza'i, dan yang lainnya. Jadi kesimpulannya, bagaimana hukum penggunaan obat tetes mata pada siang hari bulan puasa? Tidak masalah, dalam artian tidak batal. Tetap lanjutkan. Selanjutnya tentang hukum an-nukhamah, hukum dahak. Nah, ini yang sangat penting untuk kita kaji pada kesempatan siang hari ini, karena memang dahak, kerak, merupakan hal yang memang kalau dalam bahasa kitabnya umumul balwa. Hal-hal yang memang sering terjadi terhadap kita, tidak bisa dihindari. Sekarang pun saya ini sepertinya ada dahak dalam tenggorokan saya. Jadi bagaimana bagi orang yang berpuasa di siang hari bulan Ramadan, terus dia menelan dahak? Jadi hukumnya di sini dalam kitab Taqriratus Syadidah ini dijelaskan terkait hukum nukhama, hukum dahak, wa mithluha bulgham. Hal itu seperti bulgham, kerak, mirok, menebi cek pon cak maturina. Fiha tafsilun, di sini ada perincian hukumnya. Idza wasalat haddad dhahir fatanaha batala shaumuhu. Apabila dahak atau nukhamahnya tersebut itu masuk dalam bagian tenggorokan haddad dhahir, bagian tenggorokan paling luar, nanti akan saya jelaskan haddad dhahir itu apa, haddad batin itu apa. Jadi ada batasan-batasan tertentu. Apabila an-nukhamah atau dahak itu nyampe pada haddad dhahir, tenggorokan bagian luar, fattala'ah, kemudian dia menelannya, batala shaumuhu, maka hukumnya batal, hukum puasanya batal. Wa idza wasalat haddal batin fatanaha fala yubtilu shaumuhu. Akan tetapi apabila dahaknya tersebut ini masih ada di bagian haddal batin, bagian tenggorokan paling dalam, dan ditelan oleh orang yang sedang berpuasa, maka hukumnya tidak batal. Nah, terkait penjelasan haddul dhahir dan haddul batin ini bagaimana? Di sini ulama menjelaskan terkait batasan-batasan haddul dhahir, haddul batin itu bagaimana? Wa haddul dhahir makhraju harfil kha. Jadi haddul dhahir, bagian tenggorokan ad-dhahir yang paling luar, haddul dhahir bagian tenggorokan luar itu makhraju harfil kha.
makhrajnya huruf kha, khi, hu, bah. Nah, apabila dahak kita itu ada pada bagian itu, kha, makhrajnya kha, maka ketika ditelan hukumnya batal puasanya. Haddul batin, sedangkan haddul batin itu di mana? Haddul batin makhraju harfil ha. Jadi apabila di haddul dhahir dahaknya ada di bagian haddul batin, maksudnya di bagian tenggorokan yang dalam, di mana itu makhraju harfil ha, di bagian paling dalam, maka ketika ditelan dahak tersebut hukumnya tidak batal. Nah, tapi ada perbedaan lagi terkait haddul dhahir dan haddul batin antara ulama, antara Imam Romli dan Imam Nawawi. Di sini ada perbedaan. Waqtulifa fi makhraji harfil ha fa indan Nawawi, maka menurut Imam Nawawi min haddid dhahir fa indan Nawawi min haddid dhahir fa yubtilu shaum idza ta'alaha ba'da usuliha ilai wa inda Rafi'i min haddil batin fala yubtilu tila'aha. Di sini dalam kitab Ithaful Anam juga dijelaskan terkait hukum dahak. Dijelaskan dalam kitab Ithaful Anam bi ahkami siyam Sahifa 87. Sebentar saya buka referensinya. Al-halatu tsaniyah halatu adam istiqrariha fi haddid dhahir, seputar penjelasan haddid dhahir dan haddul batin. Haddud dhahir di sini makhrajul kha al-mu'jama indal Imam Rafi'i. Jadi menurut Imam Rafi'i, haddud dhahir itu makhrajnya kha menurut Imam Rafi'i. Akan tetapi menurut Imam Nawawi yaitu makhraji harfil ha. Jadi ada perbedaan antara dua ulama, Imam Rafi'i dan Imam Nawawi, yang mana menurut Imam Rafi'i haddud dhahir itu adalah makhrajil kha, sedangkan menurut Imam Nawawi makhrajil ha, harfil ha. Itu terkait seputar permasalahan hukmun nukhamah dalam permasalahan kita kali ini. Jadi bagaimana hukumnya? Tidak apa-apa, asalkan tidak nyampe pada haddud dhahir, tidak nyampe pada haddud dhahir. Bahkan kalau kita kaji pada kitab Ithaful Anam bi ahkami siyam, ini ada perincian yang lebih jelas lagi. Apabila sekiranya orang tersebut bisa untuk mengeluarkannya namun tetap dia telan, maka hukumnya batal. Kenapa? Karena memang ada unsur kesengajaan dan ada unsur taksir di dalamnya, seperti itu. Nah, masalah rik, masalah ludah bagaimana? Karena memang kadang orang-orang pada saat bulan puasa itu menanyakan antara dahak, menelan dahak dan menelan ludah. Menelan ludah hukumnya bagaimana? Hukum ibtila'ir rik di sini akan saya jelaskan. La yufattiru li musyaqqatil ihtirazi minhu. Ludah tentunya dalam kajian kitab Taqriratus Syadidah di sini ini tidak dapat membatalkan puasa karena memang itu sulit kita untuk menghindar dari ludah. Namun bukan semerta-merta tidak membatalkan. Ludah yang kita telan itu tidak dapat membatalkan puasa apabila mencukupi 3 syarat. Syarat yang pertama apa? Ayyakuna khalisun ay sofian. Ludahnya tersebut, jawaban gele nikah harus khalisun, harus murni. Sofian, harus jernih. La mukhtalitan bi ghairihi. Jadi tidak tercampur dengan sesuatu apapun. Jadi semisal ludah kita, jawaban kita tercampur dengan darah yang ada di gusi, terus kita telan, hukumnya bagaimana? Tidak sah, batal puasanya. Kenapa? Karena mukhtalitun bi ghairihi, tercampur dengan yang lain. Syarat yang kedua, ayyakuna tahiran la mutanajjisan. Yang kedua yaitu ludahnya harus suci, seperti yang saya katakan tadi, tidak tercampur dengan darah yang ada di gusi dan juga tidak tercampur dengan barang lain, semisal sisa-sisa dari pasta gigi itu tercampur dengan ludah kita terus kita telan, itu hukumnya batal. Yang kedua yaitu harus suci, dan yang ketiga ayyakuna min ma'dinihi, harus ada di ma'din. Ma'din itu apa? Fal lisan wal famu kulluhu ma'din. Jadi
apabila ludahnya itu masih ada dalam mulut, maka ketika kita menelan ludah itu hukumnya tidak apa-apa. Akan tetapi falawib telah arniqul ladhi wa salilahum roti syafataihi betul asomu. Akan tetapi apabila kita menelan ludah yang sudah nyampe pada merahnya bibir, kedua bibir, semisal ludah yang udah nyampe di bibir kita terus kita telan lagi, hukumnya bagaimana? Hukum puasanya akan batal. Jadi itu penjelasan terkait an-nukhamah, dahak dan ludah, menelan dahak dan menelan ludah. Selanjutnya permasalahan yang keempat tentang kemasukan air. Jadi ada pertanyaan dari teman-teman pemirsa UIM Media tadi sepertinya di Instagram. Bagaimana sih Kak hukumnya seseorang yang kemasukan air pada saat mandi? Apakah dapat membatalkan puasa? Apakah dimakruh? Seperti itu. Ini pertanyaan yang menarik yang harus kita bahas karena memang ini sering terjadi di masyarakat terkait permasalahan ini. Jadi hukumnya itu bagaimana? Hukum seseorang yang kemasukan air tanpa disengaja pada saat mandi itu ternyata ulama di sini memberikan perincian, memberikan pentafsilan. Akan saya bacakan referensinya di kitab Taqriratus Syadidah, hukmuh dukhulil ma' athna'il wisli ila jawfihi biduni ta'ammudin liswa'im. Hukum masuknya air pada saat kita mandi terhadap anggota tubuh tanpa disengaja. Ini konteksnya di bulan puasa bagi orang yang berpuasa ya. Fihi tafsilun. Mengenai permasalahan ini ternyata ada perinciannya juga. Bagaimana? Al-awwal yang pertama, idza kana al-ghuslu ma'muran bihi masyru'an fardun ka ghusli janabatin aw sunnatan ka ghusli jum'atin fala yabtulu shaum idza tasala bis-sabbi wa yabtulu idza tasala bil inghimas. Ulama di sini menjelaskan apabila ada seseorang yang mandi namun mandinya tersebut ma'muran bih. Ini diperintahkan, disyariatkan. Apa mandi yang disyariatkan diperintahkan? Yaitu mandi wajib atau mandi sunnah. Contohnya, dalam satu kasus semisal ada seseorang yang pada malam harinya itu berhubungan intim dengan istrinya, kemudian dia tidak mandi besar, tidak adus sampai keesokan harinya, saking lelahnya mungkin. Nah, kemudian kan dia itu mempunyai kewajiban untuk adus, untuk mandi besar. Nah, ketika mandi, orang tersebut ternyata ada air yang masuk ke telinganya atau anggota-anggota tubuhnya. Jadi bagaimana hukumnya? Di sini ulama menjelaskan hukumnya tidak batal idza tasala bis-shabbih apabila mandinya tersebut itu dengan cara menyiram. Nganggo canteng sini kan. Wa yabtulu idza tasala bil inghimas dan batal hukumnya apabila mandinya tersebut bil inghimas. Bil inghimas itu nyilam, cak maturan nyilam. Semisal mandi ke taman, ke kolam renang, adus, pas kepasukan aing nyilam ke kolam renang, pas kepasukan aing, hukumnya itu batal. Kenapa? Karena dia tidak berhati-hati kata ulama. Seperti itu. Bukan hanya mandi wajib saja, mandi sunnah. Contohnya semisal seseorang yang ingin pergi Jumatan, lalu dia adus sunnah, terus kemasukan air anggota tubuhnya, bagaimana hukumnya? Tidak apa-apa. Apabila mandinya tersebut itu pakai gayung dengan cara disiram, bukan dengan cara nyilam. Seperti itu. Itu perincian yang pertama. Perincian yang kedua, lalu bagaimana apabila adusnya tersebut, mandi besarnya tersebut itu ghairu ma'muran bih atau ghairu masyru'? Bukan perkara, bukan mandi yang memang disyariatkan atau diperintahkan oleh agama, maka di sini ada penjelasannya. Seperti apa
Kagus litabarrudin au tandifin. Semisal keng tero apa bersih. Bau tak pati sae semisal. Kagus litabarrudin mi polan cek panas akhirnya mandi. Nah, ketika mandi ternyata ada air yang masuk terhadap anggota tubuh. Bagaimana hukumnya? Tubtilus shaum idza sabaqahul ma wa illam yata'ammad. Hukumnya itu batal sekalipun dia tidak sengaja. Sawa'un irtasala bisobbi am bil ingimas. Hukumnya batal sekalipun dia tidak sengaja, baik orang tersebut itu mandi dengan menggunakan gayung dengan cara disiram atau dengan cara menyelam. Seperti itu. Itu terkait hukum seseorang yang mandi saat bulan puasa kemasukan air. Jadi ada perincian hukumnya, bukan lantas ketika ada air yang masuk terhadap anggota tubuh langsung batal. Tidak seperti itu. Terus selanjutnya, permasalahan yang sering terjadi di masyarakat di sini saya catat tentang hukum menelan gusi yang berdarah. Itu bagaimana? Pernah saya bacakan juga referensinya di sini. Saya bawa referensinya dalam kitab Ithaful Anam bi Ahkamis Siyam halaman 121. Saya bacakan referensinya tentang damul litsah. Tentang damul litsah atau gusi yang berdarah. Itu bagaimana hukumnya? Bismillahirrahmanirrahim. Al-mas'alatu tsaniyah damul litsah. Seputar permasalahan gusi berdarah yang memang sering terjadi. Lau damiyat litsatus shaim fabasaqa hatta sararikuhu sawfiyan thumma tanahu fa innahu yuftiru 'ala al-asahhi. Mal ilmi annahu lam yasil ila jawfihi wa yurikihi. Lakinir rik lamma tanajjasa harwa bila'uhu wa sar bi manzilatil 'ainil ajnabiyyah. Sahibu kitab Ithaful Anam bi Ahkamis yang menjelaskan di sini, lau damiyat litsatus shaim. Apabila gusi seseorang yang sedang berpuasa itu terdapat darah di dalamnya, bedederen lah, adere, gerema adere, fabasokohat tariku sofian. Kemudian dia ludahkan sampai ludahnya tersebut itu bersih. Fumabtala'ahu, kemudian dia menelannya, maka hukumnya itu tidak apa-apa. Akan tetapi, apabila orang tersebut yakin, semisal gusinya itu berdarah, dan dia menelannya, dia yakin bahwasannya yang tertelan itu bukan hanya ludahnya saja, melainkan darah yang ada di gusi itu juga ikut masuk, maka hukumnya batal. Jadi hati-hati bagi seseorang yang memang mempunyai masalah dalam bagian gigi, misal giginya berdarah dan lain semacamnya gusinya. Jadi karena hal ini memang adalah sesuatu yang memang sering terjadi di masyarakat. Terus selanjutnya, sisa makanan. Sisa makanan. Berbicara tentang sisa makanan, sudah saya jelaskan sebelumnya di bab Sunanis Shaum dalam permasalahan ikhtilal. Membersihkan sela-sela gigi ba'da tasahur, setelah sahur itu hukumnya sunnah. Dalam kitab Ithaful Anam bi Ahkamis Siyam ini. Kenapa? Nah ini loh hikmahnya, agar seseorang yang sedang berpuasa tersebut tidak ada satu kesempatan sama sekali untuk menelan sisa-sisa makanan. Makanya disunnahkanlah untuk membersihkan sela-sela gigi. Takut terjadi hal yang semacam itu. Jadi al-mas'alatu tsalitsah hal yuftiru bi baqaya ta'am baina asnanihi. Apakah dapat membatalkan puasa sisa-sisa makanan yang ada di bagian sela-sela gigi? Di sini ulama menjelaskan, lau baqiya ta'amun baina asnanihi fajara bihi rikuhu bi tab'ihi la bi qasdihi lam yuftir.
apabila ada sisa makanan di antara sela-sela gigi, fajaro bihirikuhu bitob'ihi, terus ludah itu membawanya dengan tabiatnya. Maksudnya kenapa? Maksudnya nikah tertelan dengan sendirinya, tidak ada qasduh, tidak ada niatan untuk menelannya. Maka ulama di sini menjelaskan hukumnya lam yuftir, puasanya tidak batal. In ajazah antama yuzihi wa majihi. Apabila orang tersebut itu mampu untuk memilahnya, mampu untuk mengeluarkannya, mampu untuk meludahkannya. Semisal ada sisa makanan di sela-sela gigi kita, karena semisal pada waktu sahurnya itu makan apa, ayam geprek, apa lain semacamnya, terus keesokan harinya tertelan sisa-sisa makanan tersebut, sedangkan dia mampu untuk memuntahkannya, untuk meludahkannya, tapi dia tetap menelannya, maka hukumnya batal. Karena ilat tidak batalnya di sini yaitu apabila dia memang ajuz antama yuzihi wa an majihi, apabila dia memang tidak mampu untuk meludahkannya, tidak mampu untuk mengeluarkannya. Wa amma idza lam ya'juz aw ibtala'ahu qasdan. Ini yang tadi saya bahas. Apabila orang tersebut itu mampu untuk mengeluarkannya, mampu untuk meludahkannya, dan dia menelannya qasdan, fa innahu yuftiru jasman. Maka hal tersebut dapat membatalkan puasa. Kenapa? Li'annahu muksirun. Karena orang tersebut itu lengah, enteng, jak maturena, seperti itu. Jadi itu tadi seputar permasalahan hukum dari tertelannya sisa-sisa makanan yang ada di sela-sela gigi. Selanjutnya ada dua pertanyaan lagi yang harus kita bahas pada siang hari ini, yaitu tentang hukum sikat gigi pada siang hari bulan puasa. Hukum sikat gigi pada siang hari bulan puasa ini bagaimana hukumnya? Ternyata sikat gigi menggunakan pasta gigi odol ini masih diperbincangkan di luar sana. Ada beberapa tokoh masyarakat yang memang mengatakan secara mutlak batal. Kenapa? Karena memang masker ketika kita menggosok gigi, menggunakan pasta gigi, menggunakan odol, otomatis seakan-akan lesana kita ini keseger. Cepon tokoh masyarakat. Ada salah satu tokoh masyarakat yang memang mengatakan seperti itu. Tubtilu mutlakon, batal secara mutlak. Ternyata hukumnya itu bagaimana? Dalam kitab Ithaful Anam bi Ahkamis Shiyam dijelaskan sikat gigi itu hukumnya sama dengan siwak. Jadi bagaimana hukumnya? Sikat gigi, orang yang berpuasa yang bersikat gigi pada ba'da zawal setelah zuhur itu hukumnya tetap makruh. Kenapa? Sebelum kita masuk dalam pembahasan seputar kajian sikat gigi, ini saya akan membahas tentang as-siwak. Kenapa kok ba'da zawal itu dimakruhkan? Ternyata ada catatan penting, ada beberapa alasan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Ithaful Anam bi Ahkamis Shiyam Sahifa 105 dijelaskan tentang hukmus siwak lis-shaim. Yukrahus siwak ba'da zawal lis-shaim. Penggunaan siwak bagi orang yang berpuasa ba'da zawal setelah waktu zuhur itu makruh. Indal Imam Syafi'i, menurut Imam Syafi'i, yang mana wahwal mu'tamad fil madhab, yang mana itu adalah merupakan pendapat yang memang mu'tamad. Wastadalla lahu bil hadits sahih la khulufu fami shaim atyabu indallah. Kenapa kok Imam Syafi'i ini mengatakan makruh hukumnya? Yang dijadikan pijakan hukum oleh Imam Syafi'i, madhab Syafi'i, ini hadis sahih la khulufu fami shaim atyabu indallah. Bau mulut dari orang yang berpuasa lebih harum baunya
di sisi Allah. Atyab, sangat harum, min rihil miski, lebih harum daripada baunya minyak misik. Fasiwaku yazilu hadhihi raihah. Nah, ini permasalahannya. Kenapa kok dimakruhkan? Fasiwaku yuzilu hadhihi raihah allati hiya yabu indallah ta'ala min rihil miski. Karena ketika kita menggunakan siwak atau sikat gigi ba'da zawal, otomatis bau tersebut khulufu fami shaim, yang mana atyabu indallah min rihil miski, itu akan hilang. Wal ghalib, di sini ulama menjelaskan wal ghalib anna hadhihi raihah takunu ba'da zawal. Bau mulut yang ada pada orang puasa yang sedang berpuasa itu lumrahnya ada ba'da zawal, setelah zuhur. Maka ketika seseorang yang bersikat gigi atau bersiwak pada setelah zuhur, hukumnya ini dimakruhkan. Seperti itu. Namun, apakah sama persis hukum antara sikat gigi dengan siwak? Yang mana sikat giginya tersebut itu menggunakan pasta gigi, menggunakan odol. Di sini ada pembahasan khusus dalam kitab Ithaful Anam bi Ahkamis Syiyam seputar tentang penggunaan pasta gigi. Al-Mas'alatus Sadisah, akan saya bacakan referensinya. Kemudian akan saya jelaskan istimalu ma'junil asnan lis-shaim. Penggunaan pasta gigi bagi orang yang sedang berpuasa. Istimalu ma'junil asnan bil fursyati fi nahari Ramadan yundharu fihi. Dalam kitab ini dijelaskan penggunaan pasta gigi bagi orang yang berpuasa di siang hari bulan puasa itu masih dipilah, masih diperinci lagi. Bagaimana? In kanal mustahdim yanwi bihi husulas sunnah kasiwak indestiqadihi min naumi aw nahwi fayakun matluban minhu. Fa in balagha fihi hatta dakhala min al-ma'jun yawfahu aftar. Wa illam yubali wa lam takun madatul ma'jun nafadha ay tasti ilal halqi arju alla taftur inda khala syai' yawfahu. Jadi simpelnya seperti ini. Dalam penggunaan pasta gigi ini di sini ada perincian. Seseorang yang menggunakan pasta gigi di siang hari bulan Ramadan apabila diniati untuk taqarrub ilallah atau yanwi bihi husulas sunnah, diniati untuk memperoleh kesunahan, karena memang sikat gigi ini sama halnya dengan siwak, yang mana siwak itu hukumnya sunnah fi ayyi halin, dalam keadaan apapun kecuali ba'da zawal lis-shaim. Jadi bagaimana hukumnya apabila orang yang sedang berpuasa itu berniat untuk memperoleh kesunahan, yang mana hal tersebut memang matluban minhu, sesuatu yang memang diperintahkan, maka apabila dia sangat keterlaluan dalam sikat gigi, dalam melakukan sikat gigi, dia sangat keterlaluan sehingga ada pasta gigi odol yang tertelan ke dalamnya, ke dalam jauf yang tertelan, maka di sini ulama menjelaskan hukumnya batal. Apabila wa illam yubalil wa lam takun madatul ma'jun nafad ay tasri ilal halqi arju alla tafturu indahu la syai' jawfahu. Apabila dia tidak keterlaluan dalam menggosok gigi, cek pengatenna, cek laonna, maka hukumnya ketika ada yang tertelan dari bagian pasta gigi, hukumnya ini tidak batal menurut pendapat ini. Kemudian wa illam yanwi bihi husulas sunnah ka'ada fadkhulu syai' minal ma'jun muftirun bala wa aula. Akan tetapi apabila tidak diniati untuk memperoleh kesunahan, semisal beda orang yang ketika siang hari bulan puasa asikat niati untuk memperoleh kesunahan, pas tertelan, maka hukumnya ini batal, baik itu balaghah am yubaligh. Balaghah maksudnya cek sarana, asikat gigi ini ke cek sarana.
Jadi seperti itu. Jadi ada perincian hukum. Ada dua perincian hukum. Yang pertama kita lihat lagi apakah sikat giginya tersebut termasuk dari sikat gigi yang memang diniati oleh orang tersebut untuk memperoleh kesunahan, atau termasuk dari sikat gigi, penggunaan sikat gigi yang memang tidak diniati untuk memperoleh kesunahan. Jadi kita tinjau dari situnya dulu. Nah, apabila penggunaan sikat gigi itu merupakan sesuatu yang diniati untuk memperoleh kesunahan, terus tertelan, maka hukumnya diperinci lagi. Yang pertama, apabila dia tidak keterlaluan dalam menggosok gigi kemudian tertelan, hukumnya ini tidak batal. Namun apabila sebaliknya, keterlaluan, cek saran nah, saya sikat gigi, akhirnya ada ain dari makjun, ada bagian dari pasta gigi yang tertelan, maka hukumnya batal. Tapi secara itlak, kalau tidak diniati untuk memperoleh kesunahan, maka apabila tertelan ini tidak ada perincian hukumnya lagi. Secara mutlak batal. Manabi tertelan. Seperti itu. Qala Syekhuna al-Allamah Abdullah bin Mahfud al-Haddad rahimahullahu ta'ala. Syekh al-Allamah Abdullah bin Mahfud al-Haddad rahimahullahu ta'ala menjelaskan seputar permasalahan penggunaan sikat gigi pada siang hari bulan Ramadan. Fi man istamala ma'junul asnan, tentang kaitan penggunaan sikat gigi bagi orang yang sedang berpuasa. Wala yadurru dzalika mal muhafadzah alla yadhula syai' min nafsil ma'jun wala riq al mukhtalat bih. Menurut Imam Abdullah bin Mahfud al-Haddad, tidak masalah penggunaan pasta gigi di siang hari bulan Ramadan, itu tidak masalah menurut Imam Abdullah bin al-Haddad, Imam Abdullah al-Haddad. Asalkan dengan syarat ma'al muhafadzah alla yadhula syai' min jawfi. Asalkan tidak ada bahan atau pasta gigi yang tertelan terhadap perut kita. Walarrik al-mukhtalat bih, dan juga ludah yang tercampur dengan pasta gigi itu tidak tertelan juga. Maka apabila tidak harus tidak harus ainul makjunnya, tidak harus pasta giginya, tidak harus odolnya yang tertelan, ludah yang tercampur dengan makjun atau pasta gigi yang tertelan itu dapat membatalkan puasa menurut Imam Abdullah Mahfud al-Haddad. Nah, terus hukumnya bau yang masih terasa, rasa sebedeneng lesana kita, kan biasanya mana biasa sikat gigi kasa, rasanya itu terasa kan, dirasakan oleh kita. Cek rasa negatif, seger apa semacamnya. Bagaimana? Di sini dijawab, wala yadurru baqa'un nuqha. Hukum dari rasa makjun atau pasta gigi yang kita rasakan di mulut kita itu la yadurru, tidak dipermasalahkan. Li'annahu atharul la'inun. Karena memang hal tersebut, rasa itu bukan merupakan ain, bukan merupakan barang, hanya sebatas athar, lampet gunan. Makanya tidak dapat membatalkan. Wal aula ayyasta'mala dzalika lailan walau ba'da suhur lil mahafadzati ala sihhatis shaum. Akan tetapi menurut muallif di sini, akan tapi yang lebih utama dalam penggunaan sikat gigi lebih baiknya gunakan pada waktu malam, ba'da tasahur, ba'da sahur. Setelah sahur baru kita menggunakan sikat gigi. Siang harinya bagaimana? Lebih baik kita menghindarinya. Jadi itu tentang permasalahan seputar penggunaan pasta gigi di siang hari bulan Ramadan. Nah, ada satu pertanyaan lagi di sini di akun Instagram UI Media tentang hukum mandi besar bagi seseorang yang junub tapi mandinya itu ba'da tulu'il fajri. Mandinya itu setelah waktu subuh. Hukumnya bagaimana? Apakah dapat membatalkan puasa? Jawabannya telah saya jelaskan sebelumnya bahwasannya hukum mandi iltisal anil janabah qabla tulu'il fajri, hukumnya itu bukan wajib, melainkan sunnah. Referensinya di mana?
dalam kitab Taqriratus Syadidah halaman 444 di sini dijelaskan bahwasannya al-iltisal minal janabati qabla al-fajri khurujan minal hilaf walaikai yabda'u shaumahu tahiran minas sunanis shaum. Jadi mandi wajib bagi orang yang sedang junub, bagi orang yang sedang mempunyai kewajiban untuk mandi. Ini hukumnya sunnah untuk mandi sebelum qoblal fajri, sebelum tulu'il fajri, sebelum terbitnya fajar atau sebelum subuh. Ini hukumnya sunnah, bukan wajib. Jadi bagaimana dengan kasus seseorang yang mandi setelah subuh, mandi waktu pagi, mandi waktu duhur? Hukumnya bagaimana? Hukumnya hanyalah makruh. Jadi bagaimana puasanya? Puasanya tetap sah. Jadi itu seputar permasalahan-permasalahan yang sering terjadi mungkin di masyarakat berkaitan tentang hukum-hukum ahkam siyam. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan baik qaulan au fi'lan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena ini memang kemampuan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Saya akhiri kajian kitab Siyam pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.